Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Tulusayu yang saya hormati, di sini saya akan memberikan materi mengenai seminar ya Bapak Ibu. Di sini temanya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah suatu keadaan yang kita ciptakan sepositif mungkin atau senyaman mungkin, baik itu untuk kita sebagai pendidik maupun untuk peserta didik. Nah, di sini kita akan mengulas beberapa budaya positif yang harus kita lakukan atau kita ciptakan di sekolah kita, terutama mulai dari kelas. Untuk siswa SD atau sekolah dasar itu memiliki beberapa kelas dan memiliki beberapa guru kelas. Jadi semua kegiatan budaya positif ini dimulai dari kelas untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh guru serta staf di lingkungan sekolah dasar kita ini. Oke, sesuai dengan judulnya, di budaya positif ini ada posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol dan apa itu segitiga restitusi? Kita akan simak secara bersama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini budaya positif dan disiplin positif itu. Dalam mengelola kelas, guru harus dapat membuat suatu kesepakatan terhadap siswa dan membuat suatu peraturan yang dapat diterima ataupun dapat diyakini secara bersama dalam suatu kelas. Guru memiliki beberapa posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Apa saja posisi kontrol seorang guru ini? Kita lihat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. 1. Itu sebagai penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Kita akan melihat satu persatu apa itu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Lanjut. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturanku atau awas. Nah, biasanya berupa ancaman. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu judgement sebagai seorang penghukum ya Bapak Ibu. Guru seperti ini selalu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri gitu, egois ya. Kemudian selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kenyamanan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat seperti ini? Nah, ini sering sekali ya kita mengucapkan hal-hal seperti ini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Itu maksudnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya teman. Nah, guru bisa berada dalam posisi teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor yang untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, contoh-contoh kata-katanya seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, pasti mempunyai pemikirannya seperti itu nanti murid ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Misalkan saya yang memposisikan diri sebagai teman, maka ketika nanti ada guru lain yang masuk kelas itu mungkin dianggap bukan temannya, ya seperti itu. Ini kelemahan dari posisi sebagai teman. Oke, selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita memperhatikan, kita mempertimbangkan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Untuk orang yang melanggar seperti itu, ya. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan atau daftar cetak. Posisi pemantau sendiri lebih berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini ada posisi sebagai manajer. Manajer, ya, adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita sebagai manajer tidak hanya mengontrol, tidak hanya menjadi teman, tetapi mencakup semuanya. Biasanya yang dipakai kata-katanya sebagai seorang manajer yaitu apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan mereka masing-masing atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Kemudian apa kamu meyakininya? Nah, kita harus benar-benar membuat suatu peraturan atau keyakinan kelas yang memang betul-betul mereka yakini bahwa itu adalah benar dan tidak boleh untuk dilanggar. Nah, kemudian selanjutnya, jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika seseorang tadi memiliki suatu kesalahan, maka harus dipastikan apakah dia mau memperbaikinya atau tidak. Seperti itu. Nanti kita akan melihat video singkat mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai seorang posisi kontrol, seorang guru sebagai seorang manajer. Terus kemudian pertanyaan yang biasanya digunakan itu adalah, jika kamu memperbaiki hal ini, maka hal apa yang akan menunjukkan kamu hal apa yang akan menunjukkan tentang dirimu? Artinya suatu pertanggungjawaban apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam mempraktikkan penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau posisi pemantau seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang posisi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Itu dalam posisi manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling puncak, yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Nah, di sini ada guru sebagai seorang manajer, maka guru harus dapat menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajarannya kelas.
Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu materi yang sering dibahas dalam modul pembelajaran yang mengkaji tentang disiplin diri. Nah, kita lihat lebih jauh lagi seperti apa segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambar, di mana ada sebuah gambar segitiga. Di sini ada sisi menstabilkan identitas. Nah, kemudian sisi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Apa itu maksudnya? Jadi seorang siswa jika melakukan kesalahan itu harus kita stabilkan identitasnya dulu agar tidak terjadi gejolak-gejolak yang lain. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah identitasnya bisa distabilkan, guru bisa lanjut kepada validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi kita berikan kesempatan mereka untuk memberikan alasannya. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setelah siswa tadi menjelaskan alasannya, maka kita mencarikan alternatifnya seperti apa, tergantung dengan masalah yang dihadapi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada nilai-nilai yang telah kita sepakati itu apa? Tanyakan kembali, apakah kita boleh ribut, apakah boleh berbicara ketika ada orang berbicara, seperti itu sebagainya. Kita lihat lagi kembali ke masalah yang kita hadapi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini mungkin Bapak Ibu masih bingung, sampai sini masih bingung karena belum memperoleh bayangan yang akurat mengenai kasus ini ya. Nanti kita akan mengangkat sebuah kasus di mana ada anak yang mempunyai masalah dengan gurunya dan kemudian guru itu tadi menerapkan segitiga restitusi seperti yang sudah kita jelaskan di awal itu. Lanjut ya. Nah, ini dia menstabilkan identitas tadi yang sudah kita singgung ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan. Jika mengkritiknya, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Adapun contoh kalimat yang dapat digunakan untuk mereflektif anak tersebut adalah sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakinlah bisa menyelesaikan ini. Nah, itu untuk di sisi menstabilkan identitas. Kemudian kita lihat sisi yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh kalimat yang bisa digunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, artinya dia itu kalau nggak kontrol pasti ada hal-hal yang lebih besar mungkin yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, sama seperti tadi. Ini adalah kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan dalam posisi validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ke sisi nomor 3, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Nah, itu fungsi kita di situ. Contoh pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, itu tentang nilai-nilai yang sudah kita sepakati di awal. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Bisa disebutkan mungkin oleh anak itu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang diinginkan? Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat video singkat di sini ya untuk memperjelas materi kita pada hari ini. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan bagaimana seorang guru berada. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya.
Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu sudah kita saksikan secara bersama bagaimana cara kita dalam menerapkan segitiga restitusi pada sebuah masalah yang biasa terjadi di kelas, Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi tersebut, kita juga harus pandai memilah atau memilih dan kita menilai permasalahan itu serumit apa ataupun sepenting apa untuk kita terapkan kepada segitiga restitusi tadi. Tentu kalau masalahnya ringan, tentu kita juga tidak harus langsung
menerapkan ketiga sisi dari segitiga restitusi tadi. Pada dasarnya segitiga restitusi tadi bertujuan kita untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Jadi kita tidak melulu menyalahkan ketika anak itu melakukan kesalahan, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk menginformasikan atau memberikan alasan bagi mereka kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga sudah berusaha kemarin mencontohkan praktik penerapan segitiga restitusi yang dilakukan di kelas 6 ya. Kita lihat bersama Bapak Ibu videonya. Apakah kamu menerima
itu Bapak Ibu contoh dari kasus penerapan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan praktiknya, di mana kita itu sebagai seorang guru tidak langsung menjudgment kepada siswa, memberikan hal-hal yang negatif kepada siswa dan berkata yang negatif kepada siswa. Karena setiap kita melakukan kegiatan yang negatif kepada mereka pasti akan menimbulkan bekas atau luka kepada mereka, dan tidak sedikit guru yang nantinya akan dimusuhi bahkan sama siswa. Tetapi dengan cara-cara seperti ini kita bisa menjadikan ini adalah sebuah solusi untuk mengarahkan mereka ke dalam hal-hal yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya dalam penerapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, adakah yang mau dipertanyakan atau yang belum dipahami? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya Pak ya, apa tujuan Bapak dalam pembelajaran tentang segitiga restitusi ini? Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaannya yaitu sangat baik sekali ya. Apa tujuan kita melakukan melakukan cara segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah ya. Nah, tentunya sesuai dengan judulnya Bapak Ibu, tadi adalah budaya apa tadi? Kita sampaikan di awal tadi adalah budaya apa? Budaya positif. Nah, artinya dari budaya positif itu kita harus membudayakan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita menemukan permasalahan kepada anak, maka kita harus menggali permasalahan itu dan mengorganisasikan permasalahan itu ke permasalahan yang seperti apa, ringankah, sedangkah, atau beratkah permasalahan yang dihadapi oleh anak. Begitu. Itulah yang membuat kita harus menempatkan posisi bisa sebagai teman tadi, sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai seorang manajer. Tetapi ketika kita menerapkan segitiga restitusi yang sempurna ini, maka kita ini adalah posisinya sebagai seorang manajer. Kita bisa dianggap teman untuk berbagi, untuk curhat, untuk berbagi pengalaman kepada siswa-siswi. Kemudian kita secara tidak langsung kita membuat suatu solusi yang bisa digunakan oleh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti ini tadi. Jadi ada dua orang siswi. Saya lihat ketika pelajaran saya, mereka sedang berebut penggaris. Nah, sehingga menyebabkan suasana kelas itu menjadi gaduh. Nah, ketika suasana menjadi gaduh itu, kita tidak bisa langsung stop gitu aja. Kita bilang seperti itu mungkin akan stop. Cuma efeknya mereka nanti mungkin akan berkelanjutan bertengkarnya seperti itu, ya. Bisa saja kita bilang stop, jangan ribut, coba perhatikan Bapak. Nah, itu bisa saja kita lakukan. Tetapi akan ada hal-hal buruk yang mungkin akan berkelanjutan bagi mereka. Solusinya menerapkan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi kita tahu apa sih yang mereka ributkan. Nah, ternyata seorang siswi meminjam penggaris kepada temannya. Akan tetapi penggaris itu tadi sedang dipakai ya oleh temannya sebangku, kemudian tidak diperbolehkan meminjam. Si peminjam tadi ternyata merebutnya, memaksa meminjam secara paksa karena merasa setiap kali temannya tadi dipinjami terus kalau dia minjam seperti itu. Jadi dia tidak terima, dia berusaha merebut penggarisnya sehingga buku dari yang mau dipinjami penggaris tadi sobek seperti itu. Nah, jadi yang mempunyai buku tadi juga nggak terima sehingga terjadilah adu mulut dan perkelahian di dalam kelas. Nah, seperti itu baru seorang guru tadi memanggil mereka berdua. Kenapa? Ada apa hal itu terjadi? Boleh dilakukan secara spontanitas, secara langsung, ataupun menunggu ketika
waktu itu sudah tepat seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu ya. Kita harus melihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya memungkinkan dan harus langsung dilakukan, itu maka harus. Ketika keributan itu besar dan mungkin akan berakibat fatal, ya kita harus langsung ambil tindakan. Tetapi kalau kita masih bisa menilai itu permasalahan itu ringan atau sedang, maka kita masih bisa menstabilkan dulu, kemudian kita lanjutkan pembelajaran, nanti baru kita selesaikan seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi Ibu ya, tujuan kita menerapkan metode segitiga restitusi dalam pendekatan pemecahan masalah kepada siswa kita ya. Cukup ya Ibu? Oke. Nah Bapak Ibu, kayaknya sudah selesai materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada seminar ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kemudian permohonan maaf saya ketika saya tadi menjelaskan kurang rinci ataupun kurang detail dan ada sedikit kesalahan kata ataupun ucapan ataupun tadi ada error terhadap sound atau yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung orang bukan.